Oke, shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Semangat gak hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan? Senang? Semangat gak? Bapak Ibu semua saya undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau berdoa, kita mau memuji Dia sama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami dikumpulkan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Kami mau belajar untuk bisa lebih berserah sama-Mu Tuhan. Pakai kami, pimpin kami Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu saja kami ucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Yuk tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang terbaik, come on. Woo. Boleh tepuk tangannya bersama-sama. Woo. Hey. Kita semangat untuk puji Dia ya. Mari katakan bersama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Come on, lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku apa? Hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Oh, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, 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 ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. dengan pasti, Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Mari katakan sama-sama. Imanku berkata, Tuhanku apa?
katakan bersama-sama ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Oh Yesusku, Dia berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, di kemenangannya. Oh, ku bernyanyi, oh, ku bersorak, come on, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, di kemenangan. Ku menang, ku menang. Ku menang. Masih semangat untuk puji Tuhan, amin. Amin. Kita sembah Dia lebih lagi, kita puji Dia lebih lagi. Come on, sebab Dia Allah yang tinggi untuk dimuliakan. Amin. Hey. Mari katakan sama-sama ya. Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik, come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku sukaku dalam bagimu, Yesus kau di dalamku. Oh, ku rayakan kasihmu. Oh, sampai. Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, apa? Tuhanku Luar biasa. amin. Haleluya, ku bersorak, apa? Tuhanku dahsyat Berkuasa, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasihmu. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan.
suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasihmu, ku berikan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Amin, puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa buat kami. Hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, sebab Engkau layak untuk disembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Siapakah aku Tuhan, sehingga Kau indahkan, Kau jadikan biji matamu dan kesayanganmu. Ku yang berumur dosa, sehingga Kau membasuh dan sucikanku, beriku hidup yang baru. Hanya karena kasih Kau curahkan darahmu, Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salibmu, Kau hapuskan pelanggaranku, Kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup bersamamu Yesus. Boleh beri tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Siapakah aku Tuhan, sehingga Kau indahkan, Kau jadikan biji matamu dan kesayanganmu. Kami yang berlumur dosa, ku yang berlumur dosa, serta pandang hina, Kau membasuh dan sucikanku, beriku hidup yang baru. Hanya karena kasih Kau curahkan darahmu,
Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salibmu kau hapuskan pelanggaranku, kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup bersamamu Yesus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita sembah Dia lebih dalam lagi. Hanya karena kasih kau curahkan darahmu, kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Salibmu kau hapuskan pelanggaranku, kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup bersamamu Yesus. Sembah Dia, oh ku sembahmu, ku pujimu, ku sembahmu, haleluya, ku pujimu Tuhan, sembah dirimu, hanya Tuhan. Ku sembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus, oh Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus, oh Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus, kami memujimu, menyembahmu, hanya dirimu Tuhan. Oh, hanya karena kasih kau curahkan darahmu, kau menanggung semua
derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salibmu kau hapuskan pelanggaranku, kau jadikan ku milikmu. Selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Oh, selamanya ku hidup, hey, selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Oh, aku darah dagingmu, kau angkatku jadi anakmu. Anugerah yang ku terima buat ku terheran. Kau angkat roti dan anggur, lambang pengorbananmu. Selamanya kaulah darah dan dagingku. Aku darah dan dagingmu. Aku darah dagingmu. Kau angkatku jadi anakmu. Anugerah yang ku terima buat ku terheran. Ku angkat roti dan anggur, lambang pengorbananmu. Selamanya kaulah darah dan dagingku. Katakan selamanya, selamanya kaulah darah dan dagingku. Oh, selamanya kaulah darah dan dagingku. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa hidup kami sudah tertanam dan bertumbuh di dalam Kristus, sehingga tidak ada lagi yang lebih prinsip, yang lebih utama dari Kristus dalam hidup ini selain Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pujian yang kami telah persembahkan kepadamu. Sekarang kami mau mempersiapkan diri kami mendengarkan Engkau, menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan ini. Tadi pujian kita, Kristus adalah darah daging kita ya. Ada ungkapan dalam bahasa lain, the main things is to keep the main things. Yang utama adalah menjaga yang utama tetap utama. Ya, the main things is to keep the main things.
Kristus itu di atas segala-galanya. Dan iman kita kepada Kristus itu adalah fundamental, ya. Dasar yang paling penting, yang paling prinsip dalam hidup ini. Nah, karena itu saya akan menjelaskan tentang memperkukuh daya tahan iman di tengah krisis. Nama saya Frans, teman akrab dari Pak Gembala, Pak Hari. Ya, seingat saya ini adalah kali kedua saya melayani di gereja yang digembalakan oleh hamba Tuhan yang setia ini, sahabat saya Bapak Pendeta Dr. Hari Nugroho. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dan sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahaminya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. The ultimate aims, ya, tujuan puncak dari hidup ini adalah kekekalan, hidup bersama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Siapa yang yakin masuk sorga? Puji Tuhan. Karena saya guru suka nanya, siapa yang kepingin banget suatu saat masuk sorga? Kepingin banget. Siapa yang berkata ya masuk syukur, tidak juga tidak mengapa. Hah? Ada? Nggak ada. Jangan sampai. Nah, saudara-saudara sekalian, memperkukuh daya tahan iman di tengah krisis. Gedung ini dibangun di atas pondasi yang kuat. Ada paku bumi. Paku bumi itu pancang yang ke bawah, nggak tahu berapa meter ke bawah ini, bisa 30, bisa lebih dari itu. Kalau tidak, baru goyang dikit aja udah ambruk, dan itu mengerikan. Tetapi karena ini kita yakin dibangun atas pondasi yang kuat, tiang pancang paku bumi yang tajam jauh ke dalam, ke bawah, sehingga kita yakin tidak akan terjadi apa-apa bila terjadi gempa bumi. Maka kita nyaman tinggal di sini, milih bergereja di sini, itu luar biasa. Tapi andai kata itu tidak, kita ragu-ragu, saudara-saudara sekalian. Dan saya mau katakan bahwa iman itu adalah dasar yang paling fundamental, yang paling penting dan yang paling perlu dirawat dalam hidup ini, supaya jangan kita goyah. Saudara-saudara sekalian, kenapa tema ini dipilih? Ini dipilih dalam rangka mencegah, slide berikutnya, mencegah keputusasaan dan stres tinggi dari kita. Kenapa? Karena keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja.
krisis terjadi melanda dunia ini, sehingga kita kenal yang disebut dengan global crisis, ya krisis global. Apa yang terjadi di Timur Tengah terasa dampaknya di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Tetapi apapun ceritanya itu sedang terjadi. Kita tentu berdoa supaya segera berakhir. Dan nobody knows. Ya, tak seorang pun yang tahu kapan itu akan berakhir. Bisa eskalasinya makin tinggi dan meluas, ya syukur-syukur semakin mengecil dan tidak ada perang. Ya, tapi saat ini sedang itu kita hadapi. Even begitu, kita tetap harus optimis dan tetap punya komitmen untuk produktif, menghasilkan. Ya, sekarang ini diperlukan yang disebut dengan berpikir kreatif. Ya, tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembala, dulu orang punya pabrik merasa hebat. Sekarang nggak perlu punya pabrik. Yang perlu bisa marketing. Di depan kamera kita yang kecil itu kita tiktokan gitu ya. Ya. Jadi on the customer ya. Siapa yang memiliki customer itu yang akan menang dan memenangkan keberhasilan. So kita butuh kreativitas ya. Anak-anak kita harus dorong. Jadi sekalipun persoalan tidak pernah selesai dan itu memang nggak bakal selesai, dibutuhkan kreativitas dari kita. Berani keluar, berpikir di luar kotak di luar kotak, out of the box. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dilarang keras untuk menempuh jalan-jalan pintas. Karena kepengin kaya korupsi. Ya. Konon katanya ada yang simpan 74 kilogram emas. Ya. Yang kemudian itu diklaim sebagai milik atau apa, terserah. Tapi kok digeledah dan dapat, saudara-saudara sekalian. Makanya saya bilang sama mahasiswa, karena saya ini dosen, kamu orang, jangan otak kamu ditipu oleh AI. Kita butuh AI, ChatGPT, tapi jangan kita dibikin blow on sama dia. Kita yang mesti menggunakannya. Karena kadang-kadang tulisan-tulisan mahasiswa itu kok amat sangat luar biasa. Kalau saya ngomong sama dia nggak teratur, tapi tulisannya luar biasa gitu. Saya curiga, saya cek ternyata 94 ChatGPT. Nah, dia pikir kali kita terlalu bodoh. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan begitu. Ya, kita mesti gunakan, tapi hanya sebagai tools, sebagai alat. AI itu nggak bisa ketawa. Kalaupun ketawanya juga aneh. Ya, nggak punya perasaan, betul nggak? Nah, jadi, tapi itu sarana yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa gunakan. Misalnya kita meeting, capek-capek nulis ya kita bisa gunakan itu sehingga ketika selesai meeting sudah ada summary. Kan canggih kan? Luar biasa. Yang dalam hal itu boleh. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh jalan pintas. Saya meyakini bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Proses more than important than result. Ya, proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Nah, karena itu proses kita beriman juga itu perlu.
Disiplin datang ke gereja, disiplin baca Alkitab, disiplin berdoa, that's all. Kalau itu saja kita nggak bisa lakuin, ya saya nggak yakin kalau kita berkata saya punya iman yang kokoh. Kita harus mengembangkan solidaritas sosial di masa krisis seperti sekarang. Saling tolong menolong minimal dalam doa. Jadi kalau kita ketemu dengan teman yang ada di persimpangan jalan, galau ya, nggak jelas, mundur salah, maju salah, kiri salah, kanan salah, dekatin dan berkata, tunjukkanlah jalan. Jalan ini loh yang benar. Beriman kepada Kristus. Dan on the track dalam menjalani realitas kehidupan kita. Kita nggak boleh lari-lari dari firman itu. Pernyataan yang saya perlu sampaikan dari slide berikutnya. Kukuh tidaknya seseorang di tengah multikrisis sangat tergantung pada jangkar hidupnya. Kita punya jangkar hidup. Seperti kapal kalau berlayar di laut, samudra, dia harus berhenti, maka dia harus menurunkan jangkarnya ke bawah agar jangan terbawa oleh arus. Jangkar itu adalah iman kepada Kristus. Katakan iman kepada Kristus. Sang juru selamat dan yang berjanji setia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Hebat enggak? Hebat banget. Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan segala sesuatu. Sampai di titik ini saya menyaksikan Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. That's why we are here. Itu sebabnya kita ada di sini. Saudara-saudara sekalian, ketahanan iman di tengah krisis global, sosial, ekonomi, politik, psikologis, itu diperkukuh secara efektif melalui perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu day to day kita mesti akrab dengan Tuhan. Ada persekutuan yang intens dengan Tuhan. Tadi kan kita mengatakan Kristus adalah darah dan daging kita. Wow, itu jangan hanya menjadi lagu. Tapi betul-betul kita hidupi dan praktekkan dalam hidup ini. Kita mesti mengembangkan praktik spiritualitas kita. Doa, membaca Alkitab, memuji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak lagi gemar memberi, kaya dengan kebaikan kemurahan hati. Dan memang betul, sering berjumpa dengan orang-orang yang baik itu dahsyat, luar biasa. Iman, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Iman tetap taat sekalipun jalan yang ditempuh tidak mudah. Siapa yang setuju bahwa jalan-jalan hidup kita enggak mudah? Siapa yang bilang jalan hidup saya selalu mudah? Enggak mudah. Saya ini pendeta, dosen teologi, ketika saya kena glaukoma, fungsi mata saya tinggal 20%. Sempat syok juga loh, syok. Itu tahun 2020 saya baru pulang dari Belanda, jenguk kakak dan keponakan saya. Kok buram-buram ini mata ini? Saya ke dokter, waduh, setahun lagi kamu buta katanya. Saya dengar gitu, saya langsung syok. Tapi istri saya, Ibu Gernaida, Pak Hari juga kenal. Dia tatap saya. Dan saya lihat dia. Tapi di sinar matanya saya lihat memberikan pesan, jangan takut. Tuhan pasti tolong. Saya jalani hidup ini. Tadinya 3 kali seminggu ke dokter, sekali seminggu
sekali 1 bulan, sekali 3 bulan, sekarang sekali 1 tahun. Dari hanya 20% berfungsi, sekarang sudah 100% berfungsi. Nothing is too hard for God. Gak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tapi berliku, terjal, disitulah dibutuhkan ketaatan kepada Tuhan. Sempat saya berpikir, salah apa saya, kurang apa. Hidup ini sepenuhnya saya sudah serahkan sama Tuhan. Why? Mengapa ini? Jadi saya berkata, tutup mulut. Jangan berpikir seperti itu. Saya di meja kerja saya nangis malam-malam. Istri saya datang dan peluk. Don't worry, Tuhan berkuasa. Saudara-saudara sekalian, tetap taat. Sekalipun jalan yang ditempuh tidak mudah. Slide berikutnya, ketaatan kepada Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari badai, tetapi ketaatan selalu menempatkan kita dalam rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang dikasihinya. Roma 8 ayat 28. Kapan kita mesti taat? Ketika kita sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan keluarga yang tidak mudah, complicated. Suatu saat, keluarga dari jemaat yang saya layani waktu saya masih gembala. Saya gembala sampai tahun 2008. Dia berkata, semuanya sudah gelap gulita. Capek menjalani hidup ini. Nggak perlu ke gereja. Bertahun-tahun saya lewati jalan menjalani hidup ini. Sampai hari ini belum ada jawaban. Gimana ini Pak Frans? Saya katakan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Tapi juga tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Sabarlah. Dan akhirnya keluarga ini tetap taat, sabar. Tuhan menolong keluarga ini. Bebas. Lepas dari pergumulan yang amat sangat berat. Hampir berantakan. Tuhan menjamah satu persatu. Pulihkan keluarga itu. Ketika kita menghadapi ketidakpastian masa depan. Tahun depan ini masih oke atau enggak nih bisnis nih? Kenapa terlalu jauh tahun depan? Pikirkan hari ini. Besok pun juga iya betul. James Bond mengatakan nobody knows about tomorrow. Tapi kenapa? Betul ya? Iya. Karena itu kita letakkan hidup kita kepada Tuhan, Sang pengendali hidup ini. Betul enggak? Tapi saya masih meyakini besok matahari masih terbit. Kesempatan masih kita miliki. Karena itu jangan pupus, jangan layu sebelum berkembang. Masa depan masih ada. Jadi kalau ada yang nubuatin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kiamat, saya sudah baca buku tebal 3 volume, A History of Christian Thought. Itu dari dulu sudah ada, nggak ada yang terbukti. Kok kita lebih hebat dari Tuhan menentukan? Tuhan aja nggak ngomong gitu kok. Betul nggak? Udahlah, kita jalani hidup tetap taat sama Tuhan. Menderita
sakit penyakit, beban berat, kecemasan, kekhawatiran, dan overthinking. Kadang-kadang kita overthinking dalam keluarga, dalam pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, ini emang sangat realistis, tapi kita nggak perlu. Saudara-saudara sekalian, nggak ada manusia yang bebas dari persoalan. Tapi kata kuncinya taat sama Tuhan. Slide berikutnya. Iman percaya kepada panggilan Allah, sekalipun arah belum jelas. Ayat 8 jelas, Abraham taat ketika Allah memanggilnya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dia nggak tahu, tapi dia jalan aja. Seringkali kita itu minta tanda sama Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, tapi 1, 2, 3, 4, 5, sampai saya punya uang 1 triliun, baru saya percaya Tuhan ada. Ya ilah, jangan gitulah. Abraham enggak begitu. Abraham tidak menunggu semua informasi itu lengkap baru taat, enggak. Iman Abraham didasarkan pada Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Saudara percaya Allah berdaulat? Saudara percaya Tuhan sanggup menolong kita? Percaya itu aja. Iman ketaatan sering mendahului kejelasan. Taat pada Tuhan. This is the first. Ini yang pertama. Nanti jelasnya belakang. Seperti saya. Taat aja, Tuhan pasti tolong saya. Sekarang saya bisa menjelaskan mata saya normal 100%. Kalau tetap harus makan vitamin, tetes mata, itu biasa. Saudara-saudara sekalian, iman tetap bertahan dalam proses yang tidak selalu nyaman. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dia pendatang, gak dikenal oleh siapa-siapa. Iman tidak selalu membawa kita langsung kepada kenyamanan, keberhasilan, kemakmuran. Iman itu ada proses. Kita punya hak diberkati Tuhan, tapi kita punya tanggung jawab. Di mana ada hak, di situ ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah jangan ngacau dalam hidup ini. Normal aja. Seringkali manusia enggak ngacau, saudara. Satu waktu di Tanah Abang situ, ada satu orang lawan arah. Roda 4 nih. Saya masuk, saya pasang mobil. Saya bilang mundur, Anda malah melanggar. Ngeyel ya. Saya majuin aja, saya pepetin aja. Ya. Adu kepala sama kepala gitu. Ya, banteng gitu ya. Saya turun, saya bilang, Pak, Bapak melanggar. Ya tapi kan Bapak tadi mestinya tunggu baru masuk. Enggak, saya tidak mau membiarkan Anda melakukan kesalahan. Walaupun panjang ke belakang Bapak mundur. Kalau enggak saya lapor sama polisi. Ini Brimob dekat, saya bilang. Mungkin dia pikir kali saya aparat kali, karena saya lagi habis cukur rambut. Dia mundur dia. Mohon maaf ya Pak, saya tadi buru-buru. Ya buru-buru tapi jangan langgar. Enggak boleh. Betul enggak? Saya enggak menuduh, tapi kadang-kadang juga kita juga melanggar, betul enggak? Bawa motor enggak pakai helm. Persingkat waktu, potong jalan.
Bertobat ya, saudara-saudara sekalian. Abraham hidup dalam ketegangan antara janji dan kenyataan. Iman yang dewasa bukan hanya percaya ketika janji diterima, tetapi tetap setia ketika janji sedang diproses. Siapa mau tetap setia dalam proses? Hidup ini kadang up and down, kadang di atas, kadang di bawah. Nggak apa-apa, jalanin aja. Tuhan akan menolong kita sampai akhir dari perjalanan hidup ini baru kita bercerita. Kita kaya dengan cerita, kita kaya dengan pengalaman yang kita bisa share kepada orang lain. Waktu saya berhenti atau saya menyerahkan tugas pengembalaan Pak Hari 2008 ya. Pak Hari kan dulu staf. Sebulan pertama saya juga pikir kok bodoh banget ya. 2 bulan masih mikir tuh. Jemaat hampir 300. Kok stupid banget ya. Karena waktu itu almarhum Pak Yakob Nahoy tawarkan pilihan. Ini kau punya istri dipilih jadi rektor. Nah, jemaatnya lebih banyak daripada jemaatmu. 1000 kan mahasiswa. Jemaatmu berapa? Ya 200-300 lah om. Udahlah, pula jadi sekolah nggak mudah kok kelola sekolah itu. Saya polos saja. Ya om, siap. Saudara-saudara sekalian, saya sempat menyesal hampir 3 bulan galau. Mau ambil lagi kan malu juga, udah ada serah terima kok ambil lagi. Apa kata dunia nanti? Ya. Tapi sekarang baru saya ngerti, Tuhan jelasin. Andai kata saya tetap gembala, saya nggak bakal seperti sekarang mendapatkan kehormatan jadi guru besar, nggak mungkin. Tapi karena saya full di sekolah, maka saya mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai guru besar. Oh, sekarang baru jelas. Dulu samar-samar. Artinya apa? Saya diperpanjang lagi 10 tahun untuk mengajar. Mestinya kan saya pensiun 65 tahun, ini saya pensiun. Tapi saya disuruh Tuhan ngajar. Jangan pensiun. Aku tambah 10 tahun. Sampai usia 75 tahun saya boleh mengajar. Luar biasa kan? Ada maksud Tuhan dalam proses. Yang ketiga, iman menaruh pengharapan pada kepastian kekal. Bukan pada dunia yang sementara. Kita, apapun di dunia ini sifatnya sementara. Waktu saya ke Eropa, sempat kami kan sewa mobil nih, jalan-jalanlah kita sampai ke Ukraina itu Pak. Sebulan pulang dari sana dibombardir. Saya lihat di televisi, ya ilah. Ini jadi puing-puing. Emang semuanya sementara, saudara-saudara sekalian. Apa yang abadi di dunia ini? Enggak ada. Yang abadi hanya Allah Tuhan saja yang kita sembah. Betul enggak? Pilih mana? Hidup yang abadi atau hidup sementara? Iya, dua-duanya dong. Sementara menuju abadi. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dunia ini tidak dapat memberi kepastian yang mutlak kepada kita. Kan ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dan sekarang banyak rakyat menuntut janji, betul enggak? Mana janjinya? Katanya bebas banjir, masih banjir juga. Katanya ngurai kemacetan, masih macet juga. Ya udahlah, pahami aja bahwa kondisi macet akan semakin macet. Siapa suruh satu keluarga punya mobil lebih dari penghuninya? Saya tahu itu satu keluarga, hanya 4 orang tapi mobilnya 8. Ya macet lah. Dan dia punya hak untuk beli mobil 8. Karena ganjil dan genap.
Masing-masing punya mobil ganjil dan genap. Pak Hari nggak tahu berapa. Ya, saudara-saudara sekalian. Iman melihat lebih jauh daripada keadaan sekarang, betul nggak? Dia melampaui. Iman itu melampaui segala-galanya. Dasar hidup orang percaya bukan dunia yang sementara, melainkan Allah yang kekal. Amin. Siapa yang berkata Tuhan nomor satu dalam hidup ini? The Lord is number one. Tuhan nomor satu. Istri nomor berapa? Suami nomor berapa? Nomor dua. Anak nomor berapa itu kalau begitu? Semuanya nomor dua, saudara-saudara sekalian. Tuhan tetap nomor satu. Makanya kalau orang lagi pacaran, mabok cinta, engkaulah segalanya dalam hidup ini. Kacau nih orang nih. Ya, you are everything in my life. Wih, enggak lah. Orang yang ngomong gitu enggak ngerti siapa itu Tuhan. Bukan kekayaan, bukan gelar, bukan, akan berakhir. Tuhan harus nomor satu. Setuju, katakan amin. Berikutnya, iman fokus mendengar suara Kristus di tengah suara ketakutan. Mau dengar suara Kristus atau suara ketakutan? Kalau kita dengar perang, takut kita. Tapi kalau dengar suara Tuhan, kita berani, aman gitu. Saya kalau baca, dengar para analis, bla 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 bla, kita hargai aja. Saya seorang akademisi, saya hargai aja itu. Tapi kadang-kadang saya berpikir, oke, but I still believe, saya masih percaya analisa Tuhan, analisa Alkitab lebih dari itu. Tuhan tetap nomor satu. Amin. Nah, peka dengan suara Tuhan itu gimana caranya? Dengarin firman. Ya, slide berikutnya. Peka terhadap suara Tuhan, terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Baca firman kita pasti terhindar dari perbuatan keliru, perbuatan salah. Yakin deh. Tapi kalau liatin, pelototin TikTok dan macam-macam media sosial, bukan nggak boleh. Informasi apapun itu penting, tapi firman lebih penting dari semuanya itu. Kasih waktu yang spesial buat baca firman. Siapa di sini baca Alkitab setiap hari? Puji Tuhan. Yang kadang-kadang, ya jujur daripada benjol kan. Ya semoga yang kadang-kadang itu menjadi ritual kita, baca firman. Bangun dari tidur baca firman, betul nggak? Pergi ke kantor baca firman. Alkitab kan nggak perlu kita bawa lagi tebal-tebal. Ini saya khotbah juga nggak bawa Alkitab lagi. Alkitab ada di sini, Alkitab ada di handphone. Tetap peka kepada kehendak Allah. Allah mau supaya kita hidup, menjauhi larangannya, betul nggak? Maki orang, larangan Tuhan tidak. Dilarang Tuhan tidak. Nipu orang, dilarang Tuhan tidak. Mengingini milik orang lain, dilarang Tuhan tidak. Itu hukum ke-10. Ya. Ini persoalan. Musuhin siapapun nggak boleh. Matius 22:39, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apakah yang dimaksud di situ hanya orang Kristen? Kan tidak. Sesama kita siapapun dia. Maka nggak boleh keluar dari mulut kita ujaran kebencian.
yang boleh keluar dari mulut kita adalah shalom, damai, sejahtera. Tuhan kuatkan ya. Tetap semangat ya. Jangan bilang udah mati aja. Dunia udah mau kiamat. Kok gitu omongannya? Saudara-saudara sekalian. Mampu membedakan kebenaran dan tipu daya dunia. Kadang-kadang kita terkecoh. Contoh, tetangga punya mobil baru. Gara-gara tetangga punya mobil baru, dia kan mau cicil mobil. Ini kan korban dari situasi. Cicil mobil Alphard. Padahal penghasilan hanya 10 juta sebulan. Kira-kira boleh nggak ya? Bisa nggak ya? Om Hari bisa nggak? Bunuh diri namanya itu. Kalau gaji 10 juta sebulan, layaknya cicil apa? Mungkin motor kali, aman ya. Kalau Alphard ya bunuh diri lah. Mungkin hanya sebulan di garasi langsung ditarik. Jadi janganlah, kenapa sih? Teman-teman ngomong sama saya, Frans, masa profesor mobilnya mobil Malaysia, Exora. Jangan gitu dong Pak. Apa ada masalah apa memang itu? Itu nggak kurangin wibawa saya bilang. Nggak turunin harga diri juga, enggak. Karena saya sekolahkan anak-anak tiap tahun 4 orang. Pak Hari tahu yang masuk sekolah kita kan banyak orang susah. Ya mendingan ke sana saya investasi. Dan kalaupun saya nggak punya kendaraan mobil, naik bis emang kenapa? Sekarang gampang kok, Grab. Nah, bisa. Kita harus tahu mana yang kita bisa kerjakan dan sanggup kita lakukan. Tidak dikuasai oleh ketakutan. Jangan gampang menyerah. Never give up. Tidak boleh menyerah. Kalau hari ini Tuhan belum tolong, besok. Kalau besok juga belum, lusa masih ada. Lusa juga belum, minggu depan. Kalau minggu depan belum, bulan depan. Kalau bulan depan belum, tahun depan. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Siapa percaya pertolongan Tuhan tepat waktu? Itu yang saya alami dalam hidup ini. Saya menyekolahkan anak saya 2. Puji Tuhan dua-duanya lulus dengan baik, arsitek. Yang satu lulus dari UPH, yang satu dari Unpar. Saya nggak pernah ngutang. Yang tadinya saya khawatir, gila nih, pilih jadi dosen. Pak Hari tahu gaji dosen pertempuran berapa? Jangan buka ya Pak ya. Karena dulu yang bagi-bagi honor Pak Hari. Tahulah sebulannya berapa gitu. Tapi Tuhan tetap pelihara. Amin. Jadi kalau mau tanya gaji saya, tanya Pak Hari. Kurang lebih beliau tahu. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tidak pernah biarkan saya terkapar. Wow, on the track dalam hidup ini. Jangan nyimpang ke kiri, jangan nyimpang ke kanan. Kita baca slide berikutnya, kita lihat. Ketidakpastian hidup dapat menjadi ruang pembentukan rohani. Itu proses. Kita makin makin tangguh. Melalui pergumulan, Tuhan menyingkapkan apa yang sebenarnya menguasai hati kita. Kita cek, apakah ketakutan atau iman? Apakah kecemasan atau penyembahan kepada Tuhan? Saudara cemas atau justru berserah pada Tuhan? Kontrol diri atau penyerahan kepada Kristus? Saya berharap kita pilih menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Karena dia hidup, maka ada hari esok.
Dan dia adalah pribadi yang mengenal seluruh isi hati kita. Seperti lagu yang kita sering nyanyikan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hatiku. Tetesan air mata kita Tuhan kenal. Betul enggak? Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur ikut Tuhan. Kadang-kadang saya mau curhat sama orang dalam tugas saya sebagai pemimpin. Tidak sederhana. Tapi saya selalu curhat kepada dia. Dan dia ngerti persoalan-persoalan rumit yang ada dalam diri. Yang ada dalam pelayanan kami di STBI. Dan dia jawab, beri solusi. Slide terakhir. Iman berani melangkah. Tetapi tetap bergantung kepada Kristus. Halo, siapa mau tetap bergantung pada Kristus? Klik berikutnya. Tetap percaya dan taat meskipun belum memahami semua rencana Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Berani mengambil langkah berikutnya, jangan ragu-ragu. Lebih baik salah daripada tidak pernah mengambil keputusan. Berani melangkah. Saudara-saudara sekalian, tidak mudah menyerah. Percayalah tangan Tuhan akan selalu menolong. 24 jam dia menyediakan waktunya mendengarkan keluhan-keluhan kita. Dan Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kita nggak pernah bisa diwisuda tanpa ada ujian, betul nggak? Siapa yang pernah mengalami ujian iman? Iya, pasti semua, betul nggak? Saya nggak usah nanya itu. Saya udah jelaskan tadi ujian iman saya ketika mata saya diponis. Tapi saya percaya Tuhan, tolong saya. Saya nggak buta tuh, mestinya saya buta tahun 2021. Tapi sekarang puji Tuhan, masih melihat dan normal. Ibu bapak sekalian, kadang-kadang kita dibawa di tebing, jurang, dan kita mulai kayaknya histeris. Jatuh nih. Ya tapi disitulah kita butuh suara Tuhan dan kepekaan untuk tidak mengkhianati Tuhan. Tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita. Dia sanggup. Slide berikutnya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Amin. Siapa yang percaya Tuhan berkuasa? Lihatlah kesulitan sebagai proses pembentukan iman. Semakin banyak tikungan jalan yang kita lewati, kita semakin mahir. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan mengendalikan kita. Tetaplah bersyukur dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pilihlah mengandalkan Tuhan. Teruslah melangkah dalam iman. Itu adalah sebuah kepastian. Mari saya undang kita berdiri, kita baca ayat yang terakhir ini. Saya kasih apa? 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tetap tangguh dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Agar kami memperkuat daya tahan iman kami di tengah multi krisis yang melanda dunia ini. Kami tidak mengandalkan manusia, kami mengandalkan Tuhan. Karena itu ke dalam tangan-Mu lah kami letakkan hidup kami ini. Peganglah tangan kami dan tuntun serta bimbinglah setiap langkah-langkah hidup kami. Berjalanlah Engkau di depan dan kami mengikuti setiap tapak kaki dari Tuhan. Agar kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami on the track, mengikuti jalan Tuhan dalam hidup ini. Berkatilah seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang susah, Engkau hiburkan. Kalau ada yang sedang ada di dalam sebuah persimpangan karena berbagai persoalan, berikan kekuatan iman kepada mereka. Percayalah bahwa kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, jangan Engkau biarkan kami goyah. Kami tetap berdiri teguh di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan, amin. Izin saya mau bertanya, kira-kira di sini apakah ada yang baru pertama kali? Boleh angkat tangan kalau ada? Oh boleh, wah ada, boleh tepuk tangan. Ya, puji Tuhan. Kita sebentar mau masuk ke persembahan, Pak Hari dipersilakan. Terima kasih Pak Profesor Dr. Frans Bantan. Beliau adalah dosen saya dan rektor STT Bethel Petamburan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin sekolah Alkitab bisa menghubungi beliau. Ada beasiswa kelihatannya. Mari kita berdoa buat persembahan kita, mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami boleh memiliki iman yang besar Tuhan. Walaupun dunia di depan kami tidak menentu, tapi kami punya Allah yang pasti. Janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menabur yang menjadi bagian kami Tuhan. Biar setiap apa yang kami tabur semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai ini Tuhan semuanya untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, Kau berjanji memberkati kami berlimpah-limpah. Pekerjaan usahamu diberkati, keluar masukmu diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu pun dipulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu nanti menabur bisa dimasukkan di kotak di belakang atau melalui QRIS yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tim multimedia silakan untuk pengumuman. Shalom Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10 di tempat ini. Kemudian ada sekolah minggu jam 10 pagi di belakang, di balai warga belakang. Lalu ibadah youth setiap jam 1 siang di tempat ini. Kemudian ada kegiatan cool antara hari Rabu dan Kamis jam 7 malam. Ibadah umas setiap hari Rabu jam 10 pagi di tempat ini. Kemudian ada ibadah doa pagi setiap Sabtu jam 6 di tempat ini. Kemudian untuk youth ada saat teduh youth setiap Jumat setengah 8 di tempat ini. Kemudian ini untuk QRIS untuk transfer persembahan buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kita ada sosial media untuk YouTube dan Instagram. Khotbahnya Pak Frans nanti sore tayang jam 5. Bisa follow dan subscribe ya. Berikan like supaya lebih viral nih. Oke. Kita sortir. Berikutnya habis. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa berkat sebelum nanti kita pulang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan Pak Frans hari ini Tuhan. Kau berkati dia, pelayanan dia, kemanapun dia pergi Tuhan Yesus. Berikan dia hikmat akal budi Tuhan. Kau tuntun langkahnya Tuhan Yesus menjadi terang untuk firman-Mu kemanapun dia berada Tuhan.
Juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ini Tuhan, dari Pak Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran serta jajaran menterinya Tuhan. Kau berikan pemimpin negara ini semua hikmat ma'rifat Tuhan Yesus, supaya ketenangan politik Indonesia berjalan dengan baik Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemerintahan Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami bersyukur Tuhan Yesus untuk Pak Niko dan wakil-wakilnya Tuhan, Gembala GBI, Gembala Reon 1D Pak Kiki Tuhan Yesus. Juga terutama untuk Pak Hari Nugroho sebagai Gembala GBI GNR di tempat ini Tuhan. Kau berikan dia visi misimu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau tahu Tuhan, Kau sudah sediakan tempat yang baik Tuhan. Kami percaya banyak jiwa yang akan datang Tuhan, memuji dan menyembah mulai tempat ini Tuhan Yesus. Berkati istrinya dan anak-anaknya Tuhan semua juga Tuhan Yesus. Ya kami bersyukur Tuhan untuk lingkungan GNR ini Tuhan. Kalau kami boleh memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berhutang buat hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Kau menyertai perjalanan kami Tuhan sehari-hari ke depannya Tuhan Yesus. Kau tuntun langkah kami Tuhan untuk umat-Mu yang bersandar kepada Engkau Tuhan dan menyembah Engkau Yesus sebagai Allah yang hidup. Juga kami bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian hari ini Tuhan, dari WL, singer, musisi, multimedia, kolektan, asyar, pendoa dan semuanya Tuhan Yesus. Kegiatan ibadah hari ini berjalan dengan baik Tuhan. Sekolah sebentar kami siap terima berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tak kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluarga demi keluarga akan dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan menjaga dan memelihara kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita ini berkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.